Assalamualaikum sahabat, selamat datang di Skisah, seputar kisah penuh hikmah. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisahnya. Matahari pagi menembus jendela kecil di kamar kami, membangunkanku dengan lembut. Aku menoleh ke samping, memandangi Nisa yang masih tertidur pulas. Wajahnya terlihat damai, rambutnya yang sedikit berantakan menutupi sebagian wajahnya. Aku tersenyum. Hidupku mungkin sederhana, tapi bersamanya rasanya sudah memiliki segalanya. Fajar, kenapa ngeliatin aku gitu? Suara Nisa tiba-tiba memecah keheningan. Matanya perlahan terbuka, menatapku dengan senyum kecil. Gak apa-apa, cuma bersyukur aja. Kamu itu anugerah terbesar dalam hidupku, jawabku sambil menyibakkan rambutnya yang menutupi wajah. Ah, lebay deh kamu, balasnya sambil tertawa kecil, lalu bangkit dari tempat tidur. Ayo, bangun, nanti keburu siang, banyak kerjaan. Hari itu adalah salah satu dari hari-hari biasa kami. Aku bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan kecil, sementara Nisa menjalankan bisnis catering dari rumah. Meski kami belum punya anak setelah 3 tahun menikah, Nisa selalu bilang, mungkin Allah kasih waktunya nanti. Sekarang kita nikmati aja dulu. Setiap pagi, ia selalu mengantar aku ke pintu sambil tersenyum. Semangat ya, jangan lupa, makan siang. Nanti kalau sempat mampir ke warung Butini, aku titip bakwan, katanya sambil menyelipkan senyumnya yang khas. Rutinitas sederhana itu selalu membuatku merasa hidupku lengkap. Nisa bukan hanya istriku, tapi juga sahabatku. Malam harinya, kami sering duduk di teras rumah sambil menikmati teh hangat. Kadang-kadang, ia bercerita tentang rencananya untuk memperluas bisnis cateringnya. Fajar, aku tuh kepikiran pengen buka kedai kecil. Nanti kita jual makanan-makanan rumahan gitu. Kayaknya seru ya? Katanya penuh semangat. Aku mengangguk, membayangkan wajahnya yang penuh kebahagiaan saat impiannya terwujud. Kamu memang hebat, Nis. Kalau ada apa-apa, bilang ya. Aku pasti dukung. Janji? Tanyanya sambil mengulurkan kelingkingnya. Aku tersenyum, melingkarkan kelingkingku di jarinya. Janji. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, ada bayangan kecil yang mulai mengganggu. Beberapa minggu terakhir, Nisa sering mengeluh capek. Kadang ia terlihat pucat, dan aku memintanya untuk istirahat. Nggak apa-apa kok, cuman kecapekan. Biasa, jawabnya setiap kali aku bertanya. Tapi suatu malam, saat kami sedang menikmati makan malam, ia tiba-tiba pingsan. Aku panik, langsung membawanya ke rumah sakit. Itu adalah awal dari semua badai yang akan datang. Dokter mengatakan ia perlu menjalani beberapa pemeriksaan lebih lanjut. Malam itu, aku duduk di samping tempat tidurnya di rumah sakit, memandangi wajahnya yang lemah namun tetap mencoba tersenyum. Fajar, aku nggak apa-apa kok, jangan khawatir, katanya pelan. Tapi aku tahu, sesuatu yang besar sedang menunggu kami. Suara langkah kaki dokter terdengar di sepanjang koridor rumah sakit. Aku duduk di bangku ruang tunggu, menggenggam kedua tanganku erat-erat. Rasanya sudah berjam-jam aku menunggu, meski mungkin baru beberapa menit. Di depanku, ada folder berisi hasil pemeriksaan Nisa yang baru saja diberikan oleh perawat. Pintu ruangan terbuka. Dokter muda bernama Prasetya melangkah masuk sambil membawa clipboard. Wajahnya ramah, tapi aku bisa menangkap keraguan di matanya. Pak Fajar, panggilnya sambil duduk di depanku. Kami sudah memeriksa hasil tes Bu Nisa. Hatiku berdebar. Bagaimana dok? Apa dia cuma kecapekan biasa seperti katanya? Dokter itu menarik napas panjang sebelum menjawab. Kami menemukan adanya kelainan di beberapa hasil tesnya. Salah satunya adalah indikasi adanya massa yang mencurigakan di bagian perutnya. Untuk memastikan, kami perlu melakukan biopsi. Aku tertegun. Kata massa langsung membuat pikiranku melayang ke hal-hal buruk, tapi aku mencoba tetap tenang. Jadi, itu apa dok? Apa itu serius? Belum bisa dipastikan sebelum biopsi, Pak. Tapi kami curiga itu adalah kanker.
Jenisnya kemungkinan berasal dari lambung atau rahim. Kami akan tahu lebih banyak setelah pemeriksaan lanjutan. Jelasnya dengan hati-hati. Dunia seakan berhenti berputar. Kata-kata dokter itu seperti gema yang tak kunjung hilang dari pikiranku. Kanker? Tidak mungkin. Nisa selama ini sehat-sehat saja. Dia bahkan masih semangat membicarakan rencana bisnisnya kemarin malam. Tapi dok, dia nggak pernah sakit parah sebelumnya. Mungkin ini cuma salah diagnosa. Tanyaku, hampir memohon. Dokter Prasetya menggeleng pelan. Saya paham ini berat, Pak Fajar. Tapi kami harus memastikan secepatnya supaya kalau benar, penanganan bisa segera dilakukan. Setelah dokter pergi, aku kembali ke ruangan Nisa. Ia sedang duduk bersandar di tempat tidur, tampak lebih segar setelah istirahat. Wajahnya berseri ketika melihatku masuk. Kok lama banget? Aku pikir kamu pulang, katanya sambil tersenyum kecil. Aku hanya berdiri di pintu, mencoba menahan air mata. Bagaimana aku harus memberitahunya? Bagaimana aku bisa membuatnya tetap kuat, sementara aku sendiri nyaris hancur? Nis, aku mendekat, duduk di tepi tempat tidurnya. Tadi aku ketemu dokter. Dia bilang mereka masih butuh pemeriksaan tambahan. Dia mengangguk pelan. Iya, aku dengar tadi waktu perawatnya bilang. Tapi aku nggak apa-apa kan Fajar? Ini cuma masalah kecil kan? Aku menggenggam tangannya erat, berusaha menunjukkan senyum yang menenangkan meski dadaku terasa sesak. Iya, cuma perlu pastiin aja. Kamu kuat kan? Selama ada kamu, aku pasti kuat. Jawabnya mantap. Malam itu, aku pulang sendiri ke rumah untuk mengambil beberapa barang. Rasanya begitu sunyi tanpa kehadiran Nisa. Aku berdiri di dapur, memandangi panci-panci yang biasa ia gunakan untuk memasak. Air mataku akhirnya jatuh. Ya Allah, bisikku lirih. Kenapa harus dia? Jangan ambil dia dariku. Pagi itu, Nisa duduk di kursi roda yang disediakan rumah sakit. Wajahnya cerah, meski tubuhnya tampak lemah. Ia memandangku dengan senyum hangat seperti biasa, seolah tak ada yang salah. Tapi di dalam diriku, badai sedang berkecamuk. Hari ini, hasil biopsinya keluar. Dokter memintaku menemui mereka di ruang konsultasi, sementara Nisa menunggu di kamarnya. Pak Fajar, mari duduk, ujar Dokter Prasetya, membuka pembicaraan dengan nada hati-hati. Aku bisa melihat ia berusaha memilih kata-kata dengan cermat. Ia menatapku sebentar, lalu membuka map berisi hasil biopsi. Kami sudah mendapatkan hasilnya, dan saya harus menyampaikan bahwa dugaan awal kami benar. Ibu Nisa memiliki kanker rahim, dan kondisinya sudah memasuki stadium 3. Aku menggenggam lututku erat-erat, mencoba mencerna apa yang baru saja ia katakan. Kanker rahim, tapi stadium 3, apa masih bisa diobati? Masih ada harapan, Pak, katanya menatapku serius. Tapi kami perlu bertindak cepat. Perawatan yang kami rekomendasikan adalah kombinasi kemoterapi dan operasi. Tapi ini bukan proses yang mudah. Kondisi fisik Bu Nisa harus dipantau dengan ketat, karena tubuhnya sudah mulai menunjukkan penurunan. Aku mengangguk pelan. Berapa lama? Maksud saya, kalau perawatan ini berhasil, apa dia bisa sembuh total? Dokter tampak ragu sejenak. Sebelum menjawab, setiap pasien berbeda. Ada kemungkinan untuk sembuh, tapi peluangnya akan lebih kecil jika penanganan terlambat. Setelah konsultasi selesai, aku kembali ke kamar Nisa. Langkahku terasa berat, seperti membawa beban bertonton. Bagaimana aku bisa menyampaikan ini padanya? Ketika aku membuka pintu, Nisa sedang memandangi jendela. Ia menoleh begitu melihatku. Masuk! Fajar, kamu kenapa? Mukamu kelihatan tegang, tanyanya dengan nada khawatir. Aku berusaha tersenyum, tapi terasa kaku. Nggak apa-apa, aku baru bicara sama dokter soal hasil tesmu. Nisa mengerutkan kening. Hasilnya apa? Ada yang serius? Aku mendekat, duduk di tepi tempat tidurnya, dan menggenggam tangannya. Dokter bilang, mereka menemukan kanker, Nis, tapi kita masih punya harapan. Kita akan jalani ini bersama. Dia terdiam beberapa saat, matanya berkaca-kaca. Aku bisa melihat ia sedang berusaha mencerna kata-kataku. Jadi benar ya? Bisiknya.
Aku terkejut. Kamu sudah tahu? Dia tersenyum kecil, meski air matanya mulai mengalir. Aku curiga dari awal. Tubuhku rasanya nggak seperti dulu lagi. Aku sering capek, sering sakit. Aku cuman nggak mau kamu khawatir. Aku menunduk, merasa bersalah. Aku memeluknya erat, mencoba menahan tangis yang sudah mendesak keluar. Kamu nggak sendirian, Nis. Aku di sini. Kita akan lawan ini sama-sama. Ia membalas pelukanku, tapi aku bisa merasakan tubuhnya yang lemah. Fajar, kalau aku nggak kuat nanti, kamu harus tetap bahagia ya. Kamu janji? Aku menggeleng keras. Jangan ngomong kayak gitu. Kamu harus sembuh. Kamu harus tetap di sini sama aku. Tapi dalam hati, aku tahu perjalanan ini akan sangat berat. Minggu pertama kemoterapi Nisa berjalan berat. Ia yang biasanya ceria kini sering terlihat lelah dan murung. Setiap kali aku membawanya ke rumah sakit, tubuhnya semakin lemah, tapi ia selalu memaksakan senyum untukku. Aku nggak mau kamu terlalu khawatir, Fajar, katanya suatu hari, saat aku menemaninya di ruang perawatan. Tapi bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Melihatnya seperti ini, rasanya seperti hatiku ditusuk setiap hari. Saat aku pulang dari rumah sakit sore itu, ibuku sedang menungguku di ruang tamu. Wajahnya serius, bahkan sedikit tegang. Aku sudah menduga ini bukan obrolan biasa. Fajar, duduk sebentar, katanya. Aku menuruti permintaannya. Beliau menatapku lama sebelum akhirnya membuka pembicaraan. Kamu yakin mau terus kayak gini? Kamu mau habiskan hidupmu hanya untuk seseorang yang mungkin gak akan sembuh? Aku menatapnya dengan mata membelalak. Bu, apa maksud ibu? Nisa itu istriku. Dia butuh aku. Justru itu. Kamu terlalu fokus sama dia sampai lupa sama dirimu sendiri. Kamu pikir, kalau dia nggak ada nanti, hidupmu akan gimana? Kamu nggak mungkin terus begini, Fajar. Lanjutnya dengan nada pelan, seolah berusaha terdengar bijak. Aku merasakan darahku mulai mendidih. Bu, kita sudah janji untuk saling mendukung. Aku nggak akan meninggalkan Nisa di saat seperti ini. Dia butuh aku. Tapi kamu juga punya masa depan, Fajar, desaknya. Kamu masih muda. Kalau terus-terusan begini, hidupmu akan habis di sini. Coba pikirkan baik-baik. Aku menggeleng tegas. Bu, saya nggak peduli seberat apapun ini. Saya cinta Nisa dan saya akan terus bersamanya. Itu janji saya. Ibuku terdiam sejenak sebelum akhirnya menghela napas panjang. Ibu cuman gak mau kamu menderita lebih lama. Kamu pikirkan lagi, ya. Percakapan itu terus terngiang di kepalaku sepanjang malam. Aku tahu ibuku hanya ingin aku bahagia, tapi bagaimana aku bisa bahagia kalau harus meninggalkan orang yang paling kucintai? Keesokan harinya, aku membawa Nisa keluar untuk jalan-jalan di taman rumah sakit. Meski tubuhnya lemah, ia masih bisa menikmati udara segar. Fajar, katanya tiba-tiba, suaranya pelan namun tegas. Aku tahu keluargamu nggak suka aku jadi beban buat kamu. Aku tertegun. Nisa, itu nggak benar. Mereka cuman khawatir, kan? Potongnya sambil tersenyum kecil. Aku ngerti. Aku nggak mau jadi alasan kamu kehilangan hubungan sama keluargamu. Aku menggenggam tangannya erat. Kamu nggak akan pernah jadi beban buat aku. Mereka nggak paham, dan aku nggak peduli. Yang penting kamu, Nis. Aku akan selalu di sini untuk kamu. Ia menatapku lama, sebelum akhirnya air matanya jatuh. Terima kasih, Fajar. Kamu adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku. Aku menahan air mata, memeluknya erat. Aku berjanji dalam hati, tidak peduli apapun yang akan terjadi, aku akan bertahan di sisinya. Sudah 3 bulan berlalu sejak Nisa memulai kemoterapi. Proses itu tidak mudah. Efek sampingnya membuat tubuh Nisa semakin lemah. Rambutnya yang dulu panjang dan hitam pekat kini mulai rontok, hingga ia memutuskan untuk mencukur semuanya. Aku tahu ia berusaha terlihat tegar, tapi matanya yang sering memandang kosong bercerita banyak. Hari itu, aku menunggunya di luar ruang kemoterapi. Seorang perawat membantunya keluar dengan kursi roda. Ia tersenyum lemah begitu melihatku. Lama, ya?
Tanyanya. Aku menggeleng sambil mengambil alih kursi rodanya. Enggak kok, gimana sakit lagi? Lumayan, jawabnya singkat. Tapi aku tahu ia berusaha menutupi betapa beratnya ini untuknya. Kami pulang ke rumah yang mulai terasa sunyi. Aku sudah mengambil cuti panjang dari kantor agar bisa merawat Nisa sepenuhnya. Tapi tanpa penghasilan tetap, tabungan kami semakin menipis. Tagihan rumah sakit terus berdatangan dan aku harus meminjam uang dari teman-teman dekat untuk menutupi biaya kemoterapi Nisa. Malam itu, saat aku sedang memandangi tumpukan tagihan di meja, Nisa datang menghampiriku. Tubuhnya dibalut selimut, terlihat lebih kecil dari biasanya. "Fajar, kamu kenapa?" tanyanya. Aku buru-buru menyembunyikan tagihan itu, tapi ia sudah melihatnya. "Gak apa-apa, Nis, kamu istirahat aja." Tapi Nisa tetap berdiri di depanku, memandangku dengan tatapan lembut namun tajam. "Fajar, aku tahu ini berat. Kamu gak perlu pura-pura kuat di depanku." Aku menarik napas dalam, menunduk. "Aku cuman gak mau kamu khawatir. Ini tugasku sebagai suami, Nis. Kamu fokus sembuh aja." Ia duduk di sampingku, menggenggam tanganku. "Tapi aku juga istri kamu. Aku gak mau kamu sendirian nanggung semua ini. Kalau memang berat, kamu boleh bilang." Aku menggigit bibir, menahan air mata. "Aku cuma takut gak bisa cukup buat kamu. Biaya rumah sakit mahal, sementara kerjaan aku, kamu tahu sendiri aku lagi gak kerja." Nisa tersenyum kecil. "Fajar, aku gak butuh kamu sempurna. Aku cuma butuh kamu di sini, di sampingku. Uang bisa dicari nanti, tapi aku gak bisa tanpa kamu." Aku memeluknya erat, merasakan betapa rapuh tubuhnya. Ia begitu lemah, tapi masih memikirkan aku. Seminggu kemudian, dokter memberi kabar yang lebih buruk. Kondisi Nisa tidak menunjukkan banyak perbaikan meski sudah menjalani beberapa sesi kemoterapi. Mereka merekomendasikan jenis pengobatan yang lebih agresif, tapi biayanya jauh di luar kemampuan kami. Aku mencoba mencari pinjaman kemana-mana, tapi hasilnya nihil. Keluargaku mulai berkomentar pedas. "Fajar, sampai kapan kamu begini? Kamu pikir ini bakal berhasil? Kalau Nisa nggak sembuh juga, apa kamu siap kehilangan segalanya?" Tanya ibuku suatu malam, suaranya tajam. Aku hanya terdiam. Di satu sisi, aku tahu mereka mungkin benar. Tapi di sisi lain, menyerah bukanlah pilihan. Malam itu, aku kembali duduk di samping tempat tidur Nisa. Ia sudah tertidur, wajahnya terlihat damai meski tubuhnya terlihat begitu rapuh. Aku menggenggam tangannya, berbisik pelan. "Ya Allah, aku mohon, beri aku kekuatan. Jangan biarkan aku kehilangan dia." Beberapa minggu berlalu, dan situasi semakin sulit. Biaya rumah sakit terus meningkat, sementara kondisi Nisa semakin memburuk. Meski aku sudah mencoba mencari pinjaman ke sana-sini, rasanya tidak ada lagi jalan keluar. Hari itu, aku pulang dari rumah sakit dengan tubuh yang lelah. Di ruang tamu, ibuku sedang duduk bersama seorang wanita muda yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Wajahnya ramah dengan pakaian yang sopan dan penampilan yang anggun. "Fajar, sini dulu," panggil ibuku. Aku melangkah mendekat, masih mencoba menebak apa maksud pertemuan ini. "Ada apa, Bu? Ini siapa?" tanyaku. Ibuku tersenyum kecil. "Ini Siska, anak teman ibu. Dia baru lulus kuliah dan sekarang kerja di perusahaan besar. Kamu kenalan dulu." "Ya." Aku terdiam, bingung dengan arah pembicaraan ini. "Kenalan? Bu, maksud ibu apa?" Ibuku menatapku serius. "Fajar, kamu harus mulai pikirkan masa depanmu. Nisa sudah seperti ini, dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ibu nggak mau kamu hancur sendirian. Siska ini orang baik, dan dia bisa jadi teman kamu kalau kamu mau." Darahku mendidih mendengar kata-kata itu. "Bu, Nisa masih hidup. Aku nggak peduli seberat apa ini. Aku nggak akan meninggalkan dia." Ibuku terlihat kesal. "Fajar, kamu terlalu keras kepala. Kamu pikir ini semua mudah. Nisa mungkin nggak akan sembuh. Kamu mau terus hidup seperti ini? Sampai kapan kamu mau membohongi dirimu sendiri?" "Bu," bentakku,
suaraku bergetar. Aku nggak butuh siapapun selain Nisa. Tolong jangan bawa orang lain ke dalam hidupku. Ini pernikahanku. Dan aku nggak akan menyerah hanya karena sulit. Aku melihat Siska, menunduk tampak tak nyaman dengan situasi ini. Ia pun berdiri dan berkata, "Maaf tante, mungkin ini bukan waktu yang tepat. Saya permisi dulu." Setelah Siska pergi, aku menatap ibuku dengan mata tajam. "Bu, saya mohon, jangan pernah lakukan ini lagi. Nisa adalah istri saya, dan saya akan merawatnya sampai akhir, apapun yang terjadi." Ibuku hanya mendesah panjang, tampak kecewa. "Kamu memang keras kepala, Fajar. Tapi nanti, kalau kamu akhirnya hancur, jangan salahkan siapa-siapa." Malam itu, aku duduk di kamar Nisa. Ia sudah tertidur. Tubuhnya yang kurus terlihat semakin lemah. Aku menggenggam tangannya, merasakan detak jantungnya yang pelan. "Ya Allah," bisiku pelan. Air mata mengalir di pipiku. Aku tahu ini berat, tapi tolong beri aku kekuatan. Jangan biarkan aku menyerah. Malam itu, aku terbangun dari tidur karena suara lirih yang memanggilku. "Fajar." Aku segera duduk, menoleh ke arah tempat tidur Nisa. Ia terbaring dengan wajah pucat, napasnya tersengal-sengal, keringat membasahi dahinya, dan tangannya meraba-raba mencari tanganku. "Nisa, kamu kenapa? Sakit?" Tanyaku panik sambil menggenggam tangannya. Ia mengangguk lemah. "Sesak, sakit banget, Fajar." Aku langsung mengambil ponsel, menghubungi ambulans. Dalam hati, aku berdoa agar Allah memberikan kekuatan untuknya. Di rumah sakit, Nisa segera dibawa ke ruang ICU. Dokter dan perawat bergerak cepat memasang alat bantu pernapasan. Aku hanya bisa berdiri di luar ruangan, memandangi tubuh lemah istriku yang dikelilingi mesin-mesin medis. Seorang dokter keluar dari ruangan setelah beberapa waktu. Wajahnya serius. "Pak Fajar, kondisi Bu Nisa sedang kritis. Tumornya sudah semakin besar, dan itu memengaruhi fungsi paru-parunya. Kami akan mencoba stabilkan kondisinya, tapi..." Ia berhenti sejenak, tampak ragu untuk melanjutkan. "Tapi apa, Dok?" tanyaku dengan suara bergetar. Tapi kemungkinan besar tubuhnya sudah terlalu lemah untuk bertahan lama. "Kami akan melakukan yang terbaik, tapi saya harap Bapak siap dengan segala kemungkinan." Dunia rasanya runtuh mendengar kata-kata itu. Aku hanya bisa mengangguk tanpa berkata apa-apa. Di luar ruang ICU, aku duduk sendirian. Kepalaku tertunduk, tangan menutup wajah. Aku merasa tak berdaya. Semua yang sudah kulakukan selama ini terasa sia-sia. Tak lama kemudian, seorang perawat mendatangiku. "Pak Fajar, Bu Nisa meminta untuk bertemu." Aku segera masuk ke ruangan. Nisa terbaring lemah dengan selang oksigen terpasang di hidungnya. Matanya yang biasanya cerah kini tampak redup. Tapi ia masih mencoba tersenyum saat melihatku. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. "Aku di sini, Nis. Aku nggak akan kemana-mana." Ia mengangguk pelan. "Fajar, aku mau bilang sesuatu." "Jangan ngomong apa-apa dulu, Nis. Kamu harus simpan tenagamu," jawabku, mencoba menahan air mata. Ia menggeleng lemah. "Aku harus bilang sekarang. Kalau aku nggak sempat nanti..." "Jangan ngomong begitu," potongku cepat. "Kamu akan baik-baik saja." Tapi ia hanya tersenyum tipis. "Fajar, kamu sudah berjuang keras untuk aku. Aku tahu ini nggak mudah buat kamu. Tapi kalau Allah punya rencana lain untuk aku, kamu harus relakan aku, ya?" Aku menggeleng, air mataku jatuh. "Jangan ngomong kayak gitu, Nis. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku butuh kamu. Fajar, kamu harus janji. Kalau aku nggak ada nanti, kamu harus terus hidup. Kamu harus bahagia, ya?" Katanya dengan suara lemah tapi tegas. Aku tak sanggup menjawab. Hanya isak tangisku yang mengisi ruangan. Nisa bertahan di ruang ICU selama 2 hari. Aku hampir tidak meninggalkan rumah sakit. Duduk di sampingnya setiap saat, berdoa agar keajaiban datang. Tapi tubuhnya semakin lemah. Dan akhirnya, pada malam ketiga, ia menghembuskan napas terakhirnya. "Aku cinta kamu, Fajar. Selalu.
bisiknya sebelum matanya perlahan tertutup. Dan aku hanya bisa memeluk tubuhnya yang kini tak bernyawa. Hari-hari setelah kepergian Nisa terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Rumah yang biasanya hangat dengan tawa, dan suara Nisa kini terasa dingin dan sunyi. Setiap sudutnya mengingatkanku pada dia. Meja dapur tempat ia biasa memasak, teras, tempat kami sering mengobrol, bahkan aroma bantal di kamar tidur kami yang masih tercium samar-samar seperti miliknya. Aku mencoba bertahan, tapi rasa kehilangan itu begitu dalam. Aku jarang keluar rumah, bahkan untuk bekerja. Semua terasa tak berarti tanpa Nisa. Namun, keluargaku tak membiarkan aku larut dalam kesedihan terlalu lama. Mereka mulai sering datang ke rumah, membawa makanan, atau sekadar berbincang. Tapi, aku tahu tujuan utama mereka adalah satu, memintaku untuk melanjutkan hidup. Suatu siang, ibuku datang bersama kakakku, Siti. Mereka duduk di ruang tamu. Wajah mereka serius. Aku bisa merasakan pembicaraan ini tidak akan mudah. "Fajar, kamu nggak bisa terus begini," kata ibuku, memecah keheningan. Aku mengangkat kepala, menatapnya dengan wajah lelah. "Bu, aku nggak apa-apa. Aku cuma butuh waktu." "Tapi sudah berbulan-bulan, Fajar," balas Siti. "Kami semua khawatir sama kamu. Kamu nggak bisa terus hidup dalam bayangan Nisa. Dia sudah nggak ada, dan kamu harus lanjutkan hidupmu." Kata-kata itu menusuk. Aku tahu mereka bermaksud baik, tapi setiap kali orang mengucapkan, "lanjutkan hidup," rasanya seperti mereka memintaku melupakan Nisa. "Aku nggak bisa, Kak." Jawabku pelan. "Aku nggak bisa melupakan dia begitu saja. Aku masih merasa dia ada di sini." Ibuku mendesah panjang, mencoba mendekat. "Nak, ibu tahu kamu sangat mencintai Nisa. Tapi kamu masih muda. Allah pasti punya rencana lain buat kamu. Ibu nggak mau kamu terus hancur seperti ini. Ada banyak perempuan baik di luar sana yang mungkin bisa menemani kamu." "Bu, tolong," kataku, suaraku bergetar. "Aku nggak butuh siapapun. Nisa adalah segalanya buat aku." "Tapi dia sudah pergi, Fajar," desak ibuku. "Hidupmu harus terus berjalan. Kamu pikir Nisa mau lihat kamu seperti ini?" Aku berdiri, mencoba menahan emosi. "Bu, aku tahu ibu peduli sama aku. Tapi aku nggak bisa menerima ini sekarang. Tolong beri aku waktu." Namun, ibuku tetap bersikeras. Seminggu kemudian, ia kembali datang, kali ini membawa seorang wanita muda bernama Dina. Dina adalah anak seorang teman lama ibuku. Dia cantik, sopan, dan terlihat baik, tapi aku sama sekali tidak tertarik. "Fajar, Dina cuma mau kenalan. Dia nggak akan ganggu kamu kalau kamu nggak mau," kata ibuku dengan nada lembut. Aku menatap Dina, mencoba tersenyum tipis. "Maaf, Mbak Dina. Aku belum siap untuk apapun sekarang." Dina mengangguk dengan pengertian. "Saya ngerti, Mas Fajar. Saya cuma ingin bilang, kalau Mas butuh teman ngobrol, saya ada." Setelah Dina pergi, aku menatap ibuku dengan tegas. "Bu, tolong. Aku nggak mau ada orang lain. Jangan paksa aku." Ibuku akhirnya menyerah, tapi aku tahu ia kecewa. Aku merasa terjebak di antara rasa kehilangan dan tekanan untuk melanjutkan hidup. Malam itu, hujan turun deras. Aku duduk di kamar, memandangi foto Nisa yang terpajang di meja kecil dekat tempat tidur. Wajahnya tersenyum hangat seperti biasa, tapi sekarang senyum itu hanya tinggal kenangan. Rasanya aku butuh tempat untuk menenangkan diri. Aku meraih jaketku dan melangkah keluar rumah. Tanpa sadar, aku berjalan menuju masjid kecil di ujung jalan. Masjid itu sepi. Hanya ada beberapa orang yang sedang sholat atau duduk membaca Al-Quran. Aku memilih duduk di pojok, mencoba menenangkan pikiranku. Suara hujan di luar berpadu dengan lantunan ayat-ayat suci, memberikan sedikit rasa damai di tengah hatiku yang berantakan. Saat aku sedang tenggelam dalam doa, tiba-tiba terdengar suara kecil di dekatku. "Om." Aku membuka mata, menoleh ke arah suara itu. Seorang gadis kecil berdiri tak jauh dariku. Rambutnya basah dan pakaiannya terlihat lusuh. Wajahnya yang pucat membuatku tertegun. "Om, punya makanan?" tanyanya dengan suara lirih.
Aku terdiam, memandangnya beberapa detik sebelum menjawab. Kamu lapar? Dia mengangguk pelan. Aku nggak makan dari pagi. Hatiku mencelos mendengar itu. Aku segera merogoh saku, mencari sesuatu untuk diberikan. Aku menemukan uang kecil, tapi itu tidak cukup untuk makanan yang layak. Tunggu di sini, ya, kataku sambil berdiri. Aku berjalan ke warung terdekat, membeli nasi bungkus dan air mineral, lalu kembali ke masjid. Gadis itu masih berdiri di tempat yang sama, memeluk tubuhnya sendiri untuk menghalau dingin. Aku memberikannya nasi bungkus itu. Nih, makan dulu, kataku lembut. Dia mengambilnya dengan tangan gemetar. Terima kasih, Om. Aku duduk di dekatnya, memperhatikannya makan dengan lahap. Gadis itu terlihat begitu kurus, dan aku tak bisa menahan rasa iba. Nama kamu siapa? Tanyaku pelan. Rania, jawabnya singkat, sambil terus makan. Kamu tinggal di mana, Rania? Dia berhenti sejenak, lalu menggeleng. Enggak punya rumah, aku tidur di mana aja. Jawabannya membuat dadaku sesak. Orang tua kamu di mana? Dia menunduk. Aku enggak punya orang tua, Om. Mereka sudah enggak ada. Aku terdiam. Gadis kecil ini hidup sendirian, tanpa siapapun. Wajahnya yang polos dan matanya yang penuh kesedihan mengingatkanku pada Nisa. Aku ingat bagaimana Nisa selalu ingin memiliki anak, tapi takdir tidak mengizinkan kami. Malam itu, aku memutuskan untuk tidak membiarkan Rania kembali ke jalanan. Kalau kamu nggak keberatan, kamu bisa ikut aku ke rumah. Nanti kita cari tahu gimana cara bantu kamu, kataku. Dia menatapku dengan mata penuh harap, tapi juga sedikit ragu. Om nggak marah sama aku. Aku tersenyum kecil, meski hatiku terasa berat. Kenapa aku harus marah? Kamu nggak salah apa-apa. Rania akhirnya mengangguk. Aku menggandeng tangannya yang kecil dan dingin, membawa dia keluar dari masjid. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah kepergian Nisa, aku merasa seperti menemukan harapan baru. Pagi itu, suara langkah kecil Rania di dapur membangunkanku. Aku bangun dengan perasaan yang aneh, campuran antara kelelahan dan harapan yang samar. Saat aku keluar dari kamar, aku melihat Rania sedang berdiri di depan wastafel, mencoba mencuci piring bekas sarapan yang kuberikan semalam. Rania, nggak usah. Biar Om aja yang cuci, kataku sambil menghampirinya. Dia menoleh, sedikit canggung. Aku nggak enak, Om. Aku kan tinggal di sini. Aku tersenyum kecil, mengusap kepalanya. Kamu nggak perlu mikirin itu. Kamu istirahat aja. Setelah memastikan dia duduk kembali di ruang tamu, aku mulai bertanya tentang dirinya. Rania, Om mau tanya. Kamu bisa cerita nggak? Kenapa kamu ada di jalanan? Kamu dulu tinggal di mana? Tanyaku hati-hati. Dia terdiam, menatap jari-jarinya yang kecil. Butuh beberapa saat sebelum dia mulai berbicara. Aku dulu tinggal sama ibu di rumah kecil, tapi ibu sakit. Dia sering batuk-batuk, terus nggak bisa bangun dari tempat tidur. Aku mendengarkan dengan saksama, merasa dada ini semakin sesak. Terus ibu pergi ke rumah sakit. Katanya ada om-om yang bawa ibu ke sana. Tapi setelah itu, ibu nggak pulang lagi, katanya dengan suara bergetar. Aku nunggu lama, tapi nggak ada yang datang cari aku. Air mata mulai menggenang di matanya. Aku mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Terus, kamu tinggal sama siapa setelah itu? Dia mengangkat bahu. Aku tidur di depan rumah orang. Kadang ada yang kasih makanan, kadang enggak. Hatiku hancur mendengar ceritanya. Gadis kecil ini kehilangan segalanya, dan tidak ada yang peduli. Rania, ibu kamu namanya siapa? Tanyaku. Bu Mira, jawabnya pelan. Aku mengangguk, mencatat nama itu di kepala. Dalam hati, aku bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada ibunya. Hari itu, aku pergi ke kantor kelurahan terdekat, mencoba mencari informasi tentang Bu Mira. Setelah menjelaskan situasinya kepada petugas, mereka akhirnya menemukan catatan bahwa seorang wanita bernama Mira pernah dirawat di rumah sakit umum kota sekitar setahun yang lalu. Aku langsung menuju rumah sakit tersebut. Petugas di sana memeriksa arsip lama.
dan akhirnya menemukan bahwa Mira telah meninggal dunia beberapa bulan lalu akibat komplikasi paru-paru. Berita itu membuatku terdiam lama. Aku kembali ke rumah dengan hati berat, bertanya-tanya bagaimana cara memberitahu Rania. Malam itu, saat kami duduk di ruang tamu, Rania tiba-tiba bertanya, "Om, ibu aku gimana?" "Om udah tahu?" Aku terkejut dengan pertanyaannya. Tapi aku tahu dia berhak tahu kebenaran. Aku menggenggam tangannya, menatapnya dengan lembut. "Rania, Om sudah cari tahu tentang ibumu. Dia dulu dirawat di rumah sakit, tapi ibumu sudah pergi, Nak," kataku pelan. Rania terdiam, menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Jadi, ibu nggak ada lagi?" Aku mengangguk pelan. "Iya, Nak. Tapi ibu kamu pasti ingin kamu tetap kuat, tetap hidup dengan baik." Dia menangis pelan, memelukku erat. Aku membiarkan dia meluapkan kesedihannya, merasakan bagaimana kehilangan yang ia alami begitu besar untuk anak seusianya. Dalam hati, aku berjanji, "Rania, kamu nggak sendirian lagi. Om akan jagain kamu selamanya." Hari Minggu pagi, aku memutuskan untuk memberitahu keluargaku tentang Rania. Aku tahu ini tidak akan mudah, mengingat betapa keras mereka menekan aku untuk melanjutkan hidup tanpa memikul beban. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak akan meninggalkan gadis kecil ini yang sudah kehilangan segalanya. Rania sedang bermain di halaman kecil rumah ketika ibuku datang bersama kakakku, Siti. Saat melihat Rania, wajah mereka berubah, tampak kebingungan. "Fajar, itu anak siapa?" tanya ibuku, melangkah, mendekat dengan alis terangkat. Aku menarik napas dalam sebelum menjawab. "Namanya Rania, Bu. Dia anak yatim piatu. Aku temukan dia di masjid, dan sekarang dia tinggal di sini." Siti ikut berbicara. "Fajar, maksud kamu apa? Kamu bawa anak jalanan tinggal di rumah ini? Kamu pikir ini keputusan yang benar?" Aku menatap mereka dengan tegas. "Dia butuh tempat tinggal, Kak. Dia nggak punya siapa-siapa. Aku nggak bisa biarkan dia kembali ke jalanan." Ibuku menggelengkan kepala dengan raut tak percaya. "Fajar, kamu ini terlalu baik hati. Kamu baru saja kehilangan Nisa. Sekarang, kamu mau repot-repot urus anak orang lain. Kamu bahkan belum memulihkan hidupmu sendiri." "Bu, aku nggak repot. Aku justru merasa lebih berarti dengan merawat dia," jawabku mantap. Ibuku duduk di kursi, mendesah panjang. "Nak, ibu ngerti kamu kehilangan Nisa. Tapi ini bukan solusinya. Kamu sudah punya banyak beban, sekarang kamu mau menambah beban lagi? Anak itu bukan tanggung jawabmu." "Tapi dia juga nggak salah, Bu," jawabku. "Dia cuma anak kecil yang butuh pertolongan. Kalau aku nggak bantu dia, siapa lagi?" Siti mencoba ikut campur lagi. "Fajar, kita cuma khawatir. Kamu ini belum siap jadi orang tua. Kamu pikir gampang merawat anak? Apalagi anak yang nggak punya hubungan darah sama kamu." Aku menggenggam tanganku erat, mencoba menahan emosi. "Kak, aku nggak peduli dia bukan anak kandungku. Yang aku tahu, dia butuh aku, dan aku nggak akan ninggalin dia. Nisa juga pasti akan melakukan hal yang sama kalau dia masih ada." Mendengar nama Nisa, ibuku terdiam sejenak. Akhirnya, ia menatapku dengan raut lelah. "Fajar, kalau itu keputusanmu, ibu nggak akan larang. Tapi kamu harus siap dengan konsekuensinya. Merawat anak itu bukan hal mudah." Aku mengangguk, merasa lega meski tahu jalan di depanku tidak akan mudah. "Terima kasih, Bu. Aku tahu ini berat, tapi aku yakin ini yang benar." Setelah mereka pergi, aku mendekati Rania yang sedang duduk di bawah pohon. Dia menatapku dengan mata polosnya, seperti tahu bahwa aku baru saja menghadapi sesuatu yang sulit. Om nggak apa-apa?" tanyanya pelan. Aku tersenyum, duduk di sampingnya. "Om nggak apa-apa. Kamu nggak perlu khawatir. Kamu aman di sini." Rania mengangguk, lalu memelukku erat. "Terima kasih, Om. Aku janji nggak akan merepotkan Om." Aku membalas pelukannya,
merasa bahwa keputusan ini adalah langkah baru dalam hidupku meski penuh tantangan. Hari-hari berlalu, dan perlahan Rania mulai merasa nyaman tinggal bersamaku. Aku melihat perubahan dalam dirinya, dari seorang gadis kecil yang pemalu dan penuh rasa takut menjadi anak yang lebih ceria. Senyumnya mulai sering terlihat, meski masih ada saat-saat ia terdiam, mungkin mengingat masa lalunya yang kelam. Suatu pagi, ketika aku sedang memasak sarapan, Rania menghampiriku di dapur. Wajahnya terlihat sedikit canggung, tapi matanya penuh harapan. "Om," panggilnya pelan. Aku menoleh tersenyum. "Iya Rania, ada apa?" Dia menggigit bibir, tampak ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Aku boleh panggil Om?" "Ayah?" Aku terdiam, tertegun dengan kata-katanya. Rasanya seperti ada sesuatu yang hangat memenuhi dadaku. Perlahan, aku meletakkan spatula di tangan dan berjongkok agar sejajar dengannya. "Rania, kalau itu yang bikin kamu nyaman, Ayah senang banget. Mulai sekarang, kamu panggil Ayah." "Ya," jawabku lembut. Dia tersenyum lebar dan tanpa ragu memelukku erat. "Makasih, Ayah." Aku membalas pelukannya, merasakan kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Untuk pertama kalinya setelah kehilangan Nisa, aku merasa hatiku penuh lagi. Tahun-tahun berlalu, dan Rania tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan penuh semangat. Aku memastikan dia mendapatkan pendidikan yang baik, meski harus bekerja keras siang dan malam untuk membiayai sekolahnya. Setiap pagi, sebelum berangkat sekolah, Rania selalu berkata, "Doain aku ya, aku mau bikin Ayah bangga." Dan dia memang selalu membuatku bangga. Rania sering membawa pulang piala lomba menulis atau piagam penghargaan dari sekolahnya. Dia sering bercerita bahwa cita-citanya adalah menjadi guru, supaya bisa membantu anak-anak lain yang juga pernah mengalami kesulitan sepertinya. "Ayah, kalau aku nanti jadi guru, aku mau ajarin anak-anak supaya mereka nggak pernah ngerasa sendirian. Kayak waktu aku dulu," katanya suatu malam saat kami duduk di teras. Aku mengusap kepalanya dengan bangga. "Ayah yakin kamu bakal jadi guru yang hebat, Nak. Ibu kamu di surga pasti juga bangga sama kamu." Dia tersenyum, menatap bintang di langit. Beberapa tahun kemudian, di usianya yang ke-25, Rania membawa seorang pria ke rumah. Wajahnya tampak cerah, tapi juga sedikit gugup. "Ayah, ini Aldi. Dia yang aku ceritain kemarin," katanya sambil memperkenalkan pria itu. Aku memandang Aldi dengan tatapan tajam, mencoba memastikan apakah dia pantas untuk anakku. Tapi setelah berbicara dengannya, aku tahu dia adalah pria yang baik. Aldi sopan, bekerja keras, dan jelas mencintai Rania. Beberapa bulan kemudian, mereka menikah dalam sebuah akad sederhana di masjid dekat rumah kami. Melihat Rania mengenakan kebaya putih, aku merasa seperti melihat bayangan Nisa. Air mata haru tak terbendung saat aku menyerahkan tangannya kepada Aldi. "Jaga dia baik-baik, ya," kataku kepada Aldi. "Iya, Pak. Saya janji akan selalu buat dia bahagia," jawabnya. Mantap, kini aku tinggal sendiri di rumah kecil ini, tapi aku tidak pernah merasa kesepian. Rania sering datang bersama Aldi, membawa makanan dan cerita tentang kehidupan mereka. Setiap kali mereka pulang, Rania selalu memelukku erat sambil berkata, "Aku sayang Ayah." Aku tersenyum, merasa hidupku akhirnya menemukan kebahagiaan baru. Meski kehilangan Nisa adalah luka yang tak pernah benar-benar hilang, aku tahu Allah punya rencana indah untukku. Dan rencana itu adalah Rania. Sekian kisah dari kami. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر.